Selamat datang, selamat pagi. Jadi ini sebenarnya pertemuan yang agak informal, jadi tidak resmi dalam rangka prodi S2 S3 dan didukung atau disponsori oleh PKMK dan prodi S3. Jadi tujuan pertemuan ini memperkenalkan penggunaan systematic review untuk menemukan masalah penelitian. Jadi ada beberapa cara untuk menemukan masalah penelitian. Kami lakukan sekarang hari ini adalah menggunakan systematic review untuk menemukan masalah penelitian, dan mungkin ini lebih unggul dibandingkan cara-cara yang lain. Kemudian nanti oleh Prof. Hakimi, beliau akan memperkenalkan telah pustaka yang melengkapi systematic review. Jadi setelah systematic review perlu ada updating dari pustaka yang lebih terkini. Kemudian nanti oleh Bu Ngesti Gandini nanti perkenalkan pencarian makalah systematic review. Mungkin Anda ada yang sudah kenal dengan 3 kegiatan ini, dan kalau demikian mungkin tujuannya ya untuk memotivasi Anda untuk lebih menggunakan systematic review. Jadi nanti setelah pertemuan ini Anda bisa mendaftarkan diri pada saudara Novi Suwendra yang ada di sebelah saya ini untuk mendapatkan bimbingan atau fasilitasi dalam hal melakukan 3 hal tadi, dan tidak ada kaitannya dengan pembimbingan secara resmi. Jadi apa yang kami sampaikan, yang kami berikan tidak mengikat, jadi sekedar untuk membantu. Jadi tidak akan menggantikan peran dari pembimbing resmi Anda. Jadi boleh diterima saran-saran kami, boleh tidak. Kalau tidak ya kebangetan mungkin. Jadi bebas saja, dan selama presentasi atau kuliah umum ini nanti juga santai saja, boleh diinterupsi setiap saat. Dan nanti kami bertiga, Prof. Hakimi, Bu Ngesti atau Bu Ngesti, dan saya juga akan saling mengisi. Jadi saya akan mempresentasikan yang pertama, tugas yang atau kegiatan yang pertama, yaitu menggunakan hasil systematic review untuk menemukan masalah penelitian. Cara-cara yang lain menemukan masalah penelitian mungkin dari telah pustaka yang biasa, yang disebut narrative review, atau mungkin berdasarkan satu makalah penelitian atau beberapa makalah, lalu biasanya mahasiswa menggabung-gabungkan atau mengidentifikasi masalah. Presentasi ini bisa diunggah di situs ini, jadi tidak perlu dicatat, bisa dilihat nanti. Nah, manfaat menggunakan hasil systematic review untuk menemukan masalah penelitian. Manfaatnya justru karena caranya systematic review itu dilaksanakan, yaitu dengan peraturan yang jelas dan ketat. Semua laporan penelitian empirik dikumpulkan dari seluruh dunia, baik yang dipublikasikan secara resmi maupun yang tidak atau belum dipublikasikan, misalnya laporan-laporan proyek atau paten. Jadi ada laporan-laporan yang mungkin tidak diterbitkan melalui berkala-berkala yang formal, dan diolah dengan cara yang tertentu juga, yang ketat ya, dan disajikan sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan
secara mudah. Nah, pengguna ini bisa para praktisi, para pembuat putusan, bisa juga para peneliti seperti kita di sini. Mungkin juga sponsor, bahkan masyarakat umum bisa mengakses atau memanfaatkan hasil dari systematic review ini. Sebagai contoh misalnya kemarin ada atau sekarang masih berjalan, yaitu pelepasan nyamuk-nyamuk. Ada bakteria Wolbachia. Kemudian saudara baca di media bahwa ada RT atau mungkin RW yang menolak. Mungkin hanya dari mendengar kiri kanan atau mendapat informasi dari sumber-sumber perguruan tinggi, tapi sebenarnya bisa mengacu ke systematic review. Jadi penelitian-penelitian di seluruh dunia tentang kegunaan dari nyamuk yang sudah diberi bakteria ini bisa dilihat apakah berguna, berdaya guna atau tidak, efektif atau tidak, efikasius atau tidak. Masyarakat bisa lihat apakah itu RT, RW atau keluarga-keluarga. Peneliti-peneliti juga bisa melihat apakah informasi tentang kegunaan nyamuk ini ada atau tidak, atau masih perlu diteliti lebih lanjut. Ciri-ciri dari systematic review ini ada beberapa. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, pengumpulan dan penyaringan laporan penelitian empirik ini komprehensif. Jadi dari seluruh dunia menggunakan mesin-mesin pencari, karena sekarang jejaring elektronik ini sudah banyak dipakai, jadi lebih mudah untuk mengumpulkan, melacak. Kemudian dengan kriteria tertentu bahan-bahan yang dikumpulkan ini disaring. Bahkan dari berbagai bahasa bisa dikumpulkan. Nah, penyaringannya ya untuk membatasi, misalnya hanya bahasa Inggris, hanya tahun-tahun tertentu dan sebagainya. Kemudian yang tersaring ini ditelaah secara kritis dengan kriteria yang ketat. Jadi tujuannya supaya yang ditelaah ini hanya makalah-makalah empirik yang valid, yang berbobot, yang rancangannya kuat, yang kesimpulannya bisa diterima gitu, yang logis. Kemudian temuan-temuan ini disintesa, diolah ya. Bahkan ada yang menggunakan software tertentu untuk menggabungkan data dari berbagai penelitian supaya menjadi sampel yang lebih besar. Kemudian dapat disimpulkan dan direkomendasikan untuk tindakan atau untuk penelitian lebih lanjut. Tindakan ini mungkin berupa kebijakan atau pemberian atau pengadaan sumber daya tertentu atau kegiatan tertentu seperti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi maksudnya supaya tindakan itu berbasis bukti atau keputusan berbasis bukti. Nah, kadang-kadang buktinya belum kuat. Jadi si pengguna dari informasi ini juga menunggu atau ragu-ragu untuk menggunakan atau memutuskan. Jadi sebagai contoh tadi, misalnya nyamuk Wolbachia, mungkin juga belum kuat buktinya, dan bahkan ada yang mensinyalir bahwa nyamuk yang diisi dengan bakteria ini dapat malah meningkatkan kandungan plasmodium. Jadi di satu pihak demam dengue mungkin menurun, tapi di lain pihak mungkin malaria meningkat. Jadi berbagai informasi yang mendukung atau yang tidak mendukung dikumpulkan juga. Jadi tidak hanya yang disukai, jadi tidak ada bias atau bias sedapat mungkin dihindari dalam hal ini. Nah, karena
ciri-ciri ini atau karena tahap-tahap ini informasi atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mungkin lebih unggul dibandingkan dengan telaah pustaka yang lain. Pustaka yang lain kalau Anda lihat dalam bagian ini ada yang sangat sederhana, mungkin bahkan hanya satu makalah empirik, lalu di bagian akhir dari makalah itu disebutkan kelemahan-kelemahan dari penelitian yang sedang dilaporkan itu, dan ada rekomendasi untuk memperbaiki penelitian berikutnya. Kemudian meningkat, ada review yang mengumpulkan lebih banyak artikel ya. Dan seterusnya ada quick scoping review, jadi skopnya diperluas tapi dengan cara yang lebih cepat, tidak sekomprehensif pada systematic review. Jadi nanti karena keterbatasan waktu dan sumber daya kita di sini, mungkin setelah menggunakan hasil dari systematic review yang dilakukan oleh organisasi atau orang lain untuk kepentingan Anda pada waktu menulis bab 2, mungkin ada lebih praktis kalau menggunakan metode review yang lain yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Hakimi. Ini kurang lebih alur atau alir dari identifikasi masalah penelitian. Jadi berangkat dari topik atau pokok bahasan berupa masalah praktis. Sering kita dengar ada titipan dari atasan kita pada waktu Anda berangkat untuk S2 atau S3, mungkin ada yang pesan nanti coba diteliti ini. Nah, biasanya itu berupa masalah praktis ya, masalah kesenjangan di lapangan atau di lab atau di klinik gitu. Nah, dari topik ini bisa diidentifikasi kata-kata kunci. Kata-kata kunci ini kita akan mencari, melacak systematic review yang terkini. Di systematic review ini ada yang bahkan baru protokolnya saja, baru proposalnya saja sudah dipublikasi. Belum ada hasilnya, tapi sudah ada publikasinya. Nah, dari hasil systematic review ini ada rekomendasi untuk penelitian berikut. Nah, ini merupakan masalah penelitian kita untuk sekarang. Jadi tinggal melanjutkan, tidak mulai dari nol. Dan apa yang kita lanjutkan bisa kita anggap ya asli dari kita. Di bab 1 bagian terakhir, saudara ingat ada bagian yang judulnya agak aneh, keaslian penelitian. Tidak berarti harus asli dari kita, tetapi apa inisiatif kita, prakarsa kita untuk memperbaiki penelitiannya, melanjutkan penelitian dengan masalah praktis atau berdasarkan masalah praktis yang sama. Nah, systematic review yang kita temukan ini walaupun terkini misalnya Januari tahun 2015, tetapi yang ditelaah makalah-makalah individual empirik yang mungkin 2 tahun silam. Jadi sudah ada selang waktu yang cukup lama. Setelah itu ada terbitan-terbitan yang lebih terkini. Jadi perlu diupdate telah pustakanya. Nah, telah pustaka yang diupdate ini yang kita masukkan dalam bab 2. Jadi tidak mulai dari nol, tapi berangkat dari start dari systematic review sebelumnya, lalu systematic review yang kita temukan itu berakhir pada makalah mana, dari situ dilanjutkan. Jadi mungkin sudah ada peneliti-peneliti lain yang berusaha untuk memperbaiki penelitian sebelumnya. Jadi masalah penelitiannya sudah berubah.
Nah, ini yang kita usahakan untuk dipecahkan, masalah penelitian yang lebih up to date, ya, lebih terkini. Jadi kira-kira begini alirnya atau alurnya. Kalau ada yang kurang paham atau ingin interupsi, silahkan ya. Kita mulai dengan langkah yang pertama mengenai topik ini. Jadi yang perlu kita bedakan masalah praktis dan masalah penelitian. Masalah praktis yang dihadapi oleh praktisi. Kalau masalah penelitian, masalah yang dihadapi para peneliti. Nah, seringkali kita mengacaukan ini. Antara keduanya memang ada hubungan. Jadi kalau kita ingin memecahkan masalah praktis, misalnya tadi soal dengue, kita perlu bukti dari penelitian sebelumnya. Tapi kalau penelitian sebelumnya masih bermasalah, buktinya masih lemah, kita tidak bisa memecahkan masalah praktis. Jadi antara masalah praktis dan masalah penelitian ini ada keterkaitan. Kalau masalah penelitiannya sudah bisa diatasi, bukti lebih kuat, maka masalah-masalah praktis bisa diatasi. Nah, ini ada beberapa contoh masalah praktis. Misalnya di klinik ya, mungkin para klinisi menemukan kesenjangan ini. Screening diabetes mellitus pada kehamilan tidak banyak dilakukan. Idealnya pemeriksaan rutin, walaupun mungkin gejala atau tanda klinis tidak ada untuk diabetes, tapi mungkin perlu dilakukan secara lebih rutin. Di pihak lain, makrosomia bayi yang besar lebih dari 4 kilo gitu makin banyak. Idealnya kan lebih rendah, di bawah 4.000, tapi tetap di atas 3.000. Contoh lain misalnya kita lihat banyak remaja merokok dan menggunakan narkoba. Idealnya kan tidak ada yang merokok remaja, tidak ada yang menyalahgunakan obat-obat. Jadi ini praktis. Bagaimana kita memecahkan ini, dengan cara apa? Nah, para pembuat keputusan mungkin juga di sekolah-sekolah mereka ingin mencari dari kepustakaan atau ingin mengetahui pendapat dari para ahli paling efektif, paling berdaya guna, intervensi apa untuk mengatasi masalah ini remaja merokok atau remaja yang menggunakan narkoba. Contoh lain lagi ini program peningkatan kesehatan di sekolah tidak berdaya guna meningkatkan status kesehatan remaja. Jadi sekarang kita melihat obesitas sudah menjadi problem ya. Di satu pihak obesitas banyak, kegiatan-kegiatan fisik, aktivitas fisik dari remaja berkurang, sekolah-sekolah berusaha meningkatkan kesehatan remaja ini dengan berbagai program. Jadi ini masalah-masalah praktis yang menuntut ada bukti-bukti tentang intervensi berupa kebijakan atau penggunaan sumber daya atau kegiatan-kegiatan yang berdaya guna. Berangkat dari topik ini, kita identifikasi kata-kata kunci. Sebagai contoh yang terakhir tadi, mengenai masalah praktis yang ketiga, program peningkatan kesehatan di sekolah yang dipraktekkan oleh berbagai sekolah tidak begitu efektif atau efikasius untuk meningkatkan status kesehatan. Jadi ada kata-kata kunci di sini. Satu, school health program. Kita mungkin masih perlu harus pakai bahasa Inggris karena mesin-mesin pencari informasi ini dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa dalam tanda kurung? Karena merupakan satu kesatuan. Kalau kita tidak menggunakan tanda kurung atau tidak ada garisnya, nanti terlalu banyak yang dijaring nanti. Kemudian ada kata kunci youth, tapi youth juga
ada banyak padanannya, misalnya adolescent, terus ada student dan sebagainya. Jadi dilihat kata-kata yang sejenis. Kemudian health status. Nah, dengan kata-kata kunci ini kita masukkan dalam kotak cari. Biasanya kan ada kotak tempat kita memasukkan kata kunci. Nah, untuk menemukan makalah systematic review, kita akses ke situs jejaring systematic review, websitenya. Misalnya ada website dari The Cochrane Library atau situs dari The Campbell Collaboration. Ada banyak, nanti diterangkan oleh Bu Esti. Nah, yang banyak dipakai yang Cochrane ini, ada Cochrane Public Health Collaboration dan sebagainya. Atau dimasukkan dalam berkala yang namanya systematic review, berkala atau jurnal. Sebenarnya lebih tepat kita pakai istilah berkala dari periodical. Nah, ada jurnal yang judulnya systematic review, jadi isinya semua systematic review. Kalau Anda berminat bisa diklik di situs ini. Ini dari BMC, bukan ya, BMC mungkin. Kemudian cara yang ketiga, langsung ke jurnal yang bersangkutan. Di situsnya, lalu ada kotak cari, lalu ketik saja kata-kata kunci tadi. Misalnya kalau menyangkut tadi obesitas, ada jurnal yang khusus membahas obesitas, atau ada jurnal yang khusus berisi makalah-makalah tentang penyalahgunaan obat dan sebagainya. Jadi ini caranya untuk mencari makalah atau melacak makalah systematic review. Nanti dijelaskan secara lebih detail oleh Bu Esti mengenai mencari makalah ini. Dan selama kegiatan berikut, tim ini, Pak Kimi, Bu Esti dan saya akan membantu Anda bagi yang berminat. Nah, tidak semua systematic review ini bermutu. Jadi sama seperti artikel empirik yang biasa, itu juga ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Anda mungkin sudah diajarkan cara mengadakan critical appraisal atau menelaah secara kritis makalah-makalah empirik. Jadi penelitian empirik, penelitian yang mengumpulkan menggunakan data. Nah, makalah systematic review ini juga ada yang bermutu, ada yang kurang bermutu. Jadi kita perlu cari yang bermutu dan yang terkini, jangan cari systematic review yang sudah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Walaupun untuk topik tertentu ada yang paling terkini mungkin 5-10 tahun yang lalu. Atau kita pergi ke berkala yang terkait seperti tadi, lalu di kotak cari itu ketik review dari reviews. Jadi systematic review direview lagi oleh para ahli untuk menilai apakah systematic reviewnya itu bermutu atau tidak. Ada cara satu lagi, Anda sendiri yang menilai systematic review itu bermutu atau tidak. Nah, ada checklistnya untuk menilai apakah suatu makalah systematic review itu bermutu atau tidak. Bagi yang ingin tahu bisa klik di sini. Di situ ada checklist untuk membantu Anda menilai apakah suatu makalah systematic review cukup kuat atau tidak. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebenarnya tadi ini. Yang pertama ini ada istilah pialang pengetahuan. Anda pernah dengar pialang? Jadi knowledge
pialang itu apa? Knowledge broker. Jadi broker ini biasanya menghubungkan antara yang membutuhkan dan yang menghasilkan, perantara, calo. Nah, untuk pengetahuan itu juga ada calo. Nah, ini dalam pengertian yang positif ya. Jadi ada pialang-pialang pengetahuan yang membantu kita mencarikan atau sudah diolah malah pengetahuannya. Nah, ada organisasi yang berfungsi seperti itu, namanya Health Evidence. Ini dari universitas di Kanada, Universitas McMaster. Lalu Anda tinggal ketik atau klik ini, situs ini, lalu bisa di anggota, tidak dipungut biaya, lalu ada password dan sebagainya. Lalu di situs ini, pengetahuan ini, nah kebetulan yang memprakarsai organisasi ini adalah ini seorang perawat yang namanya Maureen Dobbins. Nah, dia yang menerbitkan artikel ini yang ada checklistnya. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk masalah praktis tadi mengenai program kesehatan dan pengaruhnya terhadap kesehatan anak-anak sekolah, kalau kita ketik kata kunci ini, school health atau youth health status, muncul 30 makalah systematic review. Ini kalau Anda klik sekarang, ada lebih dari 30 makalah systematic review. Nah, oleh organisasi ini, oleh calo ini sudah diperiksa, lalu mereka kelompokkan, ada systematic review yang strong, yang kuat, yang bermutu, ada yang medium, ada yang lemah. Nah, kemudian dari yang strong ini, salah satunya dari Dobbins sendiri, judulnya School Based Physical Activity Programs untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kebugaran dari anak-anak dan remaja yang berusia 6-18 tahun. Nah, kenapa mempromosikan atau meningkatkan kegiatan fisik? Kalau Anda perhatikan sekeliling Anda, anak-anak makin kurang kegiatan fisiknya, lebih ditujukan kemana kegiatan fisiknya? Ke TV dan iPad. Mulai dari kecil sudah gini tangannya. Kalau kita ajak bicara, malah marah dia. Jadi selain fisiknya pasif, juga kemampuan untuk berinteraksi secara sosial juga menurun. Jadi sekolah-sekolah ini dan mungkin orang tua juga berupaya untuk mencari cara-cara yang bisa mengalihkan perhatian dari anak-anak supaya lebih banyak kegiatan fisik, olahraga dan sebagainya, supaya mereka lebih dan mungkin juga lebih terampil untuk berinteraksi sosial. Nah, kemudian kita baca makalah tadi yang strong ini, baca ada abstraknya, ada metode mereka mengumpulkan makalah-makalah ini, bagaimana menilainya dan sebagainya. Lalu bagian paling bawah, kesimpulannya adalah bahwa peneliti-peneliti terdahulu membuat kesimpulan yang kurang valid. Jadi mereka mengatakan program mereka berhasil meningkatkan kebugaran dan indikator-indikator lain. Tetapi hasil dari systematic review itu menyimpulkan berbeda, bahwa apa yang disimpulkan oleh para peneliti ini kurang valid, kurang berbobot. Tapi sebelumnya mungkin perlu kita tekankan ini, masalah penelitian adalah masalah yang dihadapi oleh para peneliti, jadi bukan praktisi. Nah, kalau para peneliti bisa mengatasi masalah-masalah ini dan mampu menghasilkan penelitian yang lebih valid, yang lebih berbobot,
informasi yang mereka hasilkan bisa dipakai oleh para praktisi. Tetapi ada temuan yang beragam, ada peneliti-peneliti yang menunjukkan hasil yang menggembirakan, ada peneliti yang justru menghasilkan temuan-temuan yang sebaliknya. Jadi ini perlu digabungkan, diolah, dianalisa kembali. Nah, biasanya kesimpulan yang kurang valid, yang kurang berbobot ini karena kerangka konsep yang kurang berbobot, kurang valid, dan atau rancangan penelitian yang kurang valid. Nah, mungkin sampai sini Anda lihat enggak perbedaan antara S2 dan S3. Kira-kira kalau untuk S2 menangani yang mana, maka S3 menangani yang mana? Atau dilanjutkan bedanya skripsi, tesis, dan disertasi. Kadang-kadang kita lihat ini kok kayak skripsi, tapi kok dapat gelar doktor nanti. Jadi pendapat pribadi saya mungkin bisa berbeda dengan pendapat dari Pak Hakimi dan yang lain-lain. Kalau skripsi fokusnya di pengumpulan data. Kenapa? Karena penelitian umumnya menjadi tidak valid justru pada tahap pengumpulan datanya. Alatnya tidak valid, penggunaan alatnya tidak konsisten, tidak reliable, dan seterusnya. Jadi mulai S1 sudah diajarkan bagaimana mengukur. Misalnya tadi soal kebugaran, bagaimana mengukur yang valid. Ada banyak variabel-variabel yang menandakan tingkat kebugaran. Jadi mengukurnya harus valid. Walaupun pengukuran sesederhana mengukur tekanan darah, alatnya mungkin valid kalau dikalibrasi ya, kalau ditera secara teratur. Tapi penggunaannya bisa tidak konsisten lah. Oleh si A mengukurnya di subjek suruh tiduran, oleh peneliti yang lain duduk saja, ada yang lengan panjang, ada yang kanan, ada yang kiri, dan sebagainya. Jadi pengukuran yang sederhana pun bisa menyebabkan penelitiannya hasilnya kurang bobot. Jadi kalau S1, kalau saya fokusnya di mengumpulkan data. Tetapi sudah diperkenalkan dengan kerangka konsep yang lengkap. Di kerangka konsep itu kan ada variabel-variabel. Jadi dia pilih satu atau lebih dari satu variabel, lalu diukur skripsinya mengenai itu. Nah, kalau S2 apa? Menguji kerangka konsep, menguji teori testing, mengkaji. Jadi hubungan antara suatu variabel dengan variabel. Kalau dalam hal tadi hubungan antara program kesehatan sekolah misalnya dengan keluarannya, dengan hasilnya, misalnya kebugaran, terus mungkin juga prestasi di sekolah dan sebagainya. Nah, teori ini didukung tidak, dikaji, diuji. Nah, bisa cara mengkajinya tidak berbobot, tidak valid karena rancangannya yang tidak kuat. Nah, hampir semua mahasiswa kalau menulis rancangan penelitian hanya 1-2 kalimat yang bunyinya kira-kira demikian. Penelitian ini menggunakan rancangan proseksional. Penelitian ini bersifat eksploratif. Sedangkan rancangan itu menyangkut logika. Kalau rencana menyangkut logistika. Jadi ada rencana penelitian itu logistiknya, soal waktu, soal tempat, soal sumber daya dan sebagainya. Tetapi logikanya harus ada. Nah, logika dalam pengumpulan data, logika dalam pengolahan data, dan logika dalam hal penafsiran data. Nah, kalau mahasiswa mengatakan
penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental, itu kira-kira menyangkut yang mana dari antara tiga itu? Menyangkut pengumpulan data, atau menyangkut pengolahan data, atau menyangkut penafsiran data? Ada yang berani komentar? Salah enggak apa-apa. Nah, sebenarnya penafsiran, karena dengan rancangan eksperimental variabel-variabel pengganggu confounding itu bisa dikendalikan. Jadi penafsiran hubungan ini dan ini erat itu lebih valid. Kalau tidak dikendalikan menjadi semu toh hubungannya, karena diganggu oleh variabel-variabel confounding. Contoh lain misalnya kita mengatakan penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional. Nah, rancangan seperti ini variabel-variabel confoundingnya ada. Nah, bagaimana mengendalikan variabel-variabel ini? Kalau dibiarkan, diabaikan, hasilnya menjadi tidak valid. Namun biasanya penelitian sudah tidak logis sejak awal, sejak pengumpulan data. Jadi waktu diuji biasanya sudah gugur di sini, pengumpulan datanya tidak valid, menggunakan alat yang kurang valid, atau mungkin alatnya terbukti valid tetapi penggunaannya tidak reliable atau konsisten ya. Jadi rancangan ini mencakup tidak hanya soal penafsiran tapi pengumpulan, pengolahan dan sebagainya. Nah, untuk S3 bukan teori testing lagi tapi teori development, pengembangan teori. Jadi seringkali peneliti-peneliti sebelumnya sudah menggunakan rancangan yang kuat, tapi hasilnya tetap minim. Misalnya suatu intervensi ya, sudah diteliti dengan rancangan yang kuat, jadi kesimpulannya logis, bisa diterima, tetapi hasilnya, manfaatnya kecil. Jadi berarti perlu dirubah intervensinya, konsepnya tuh harus dirubah. Juga sasaran dari intervensi itu mungkin salah. Misalnya soal narkoba tadi, ada banyak program, ada bentuk wawancara, ada bentuk role playing dan sebagainya. Tapi yang disasar itu apa? Titik tangkapnya itu apa? Sama seperti obat. Kalau kita memberi obat, dokter memberi obat, yang dia lihat langsung hasilnya dah, tekanan darah turun atau kadar kolesterol turun dan sebagainya. Tetapi titik tangkapnya itu di mana yang dia arahkan. Jadi ini yang bisa diteliti oleh mahasiswa S3 soal kerangka konsepnya. Dan sebenarnya untuk menyempurnakan kerangka konsep itu. Jadi kalau Anda ternyata bisa menggugurkan satu teori, sebenarnya malah sukses. Banyak mahasiswa malah panik kalau hipotesis tidak didukung. Sebenarnya malah berjasa, karena tujuannya untuk peningkatan ilmu pengetahuan, menggugurkan, membangun, menggugurkan, membangun, terus sampai ada suatu teori yang bukan teori lagi tapi sudah kenyataan. Jadi tujuan utamanya sebenarnya menggugurkan teori, tapi syaratnya dengan rancangan yang kuat, rancangan yang valid. Nah, kembali ke kesimpulan dari makalah systematic review tadi. Jadi menurut para reviewer ini, peneliti-peneliti sebelumnya membuat kesimpulan yang kurang valid. Nah, dari ini keterangan yang diberikan oleh systematic review ini, ternyata yang menulis makalah ini merangkum bukti tentang keberhasilan intervensi-intervensi berbasis sekolah. Jadi intervensi yang dilaksanakan di sekolah sampai Oktober 2011.
Nah, ini terkait nanti dengan uh, updating dari telah pustaka yang lebih baru mungkin banyak, dan mungkin ada orang-orang yang sudah memperbaiki rancangannya supaya hasilnya lebih valid. Dan tujuan dari intervensi berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan kegiatan fisik dan kebugaran pada anak-anak dan remaja. Nah, intervensi ini, ini dalam peraturan tadi yang ketat dan jelas, kegiatan promosi kesehatan ini harus berlangsung minimal 12 minggu. Mungkin ada penelitian yang lain yang lebih lama lagi atau lebih singkat. Dan keluaran primernya berupa frekuensi dan lama kegiatan fisik di sekolah. Kenapa ini menjadi indikator? Jadi diharapkan mereka makin lama di luar, tidak di dalam nonton TV atau ngusap-ngusap iPad-nya. Jadi lebih banyak berolahraga, lebih banyak di lapangan basket atau lapangan voli. Kemudian lama pemirsa TV atau lama menggunakan iPad turun. Keluaran sekundernya tekanan darah, kadar kolesterol, indeks massa tubuh, kemudian volume napas, frekuensi. Nah, kesimpulannya dari rangkuman semua penelitian ini tadi ada berapa makalah yang dikumpulkan? 30 makalah. Tapi ini review dari systematic review. Di systematic review yang sebelumnya itu dilihat satu persatu. Kesimpulan bukti menunjukkan bahwa intervensi kegiatan fisik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan volume napas maksimum. Namun pengaruhnya kecil. Ternyata ada bermacam-macam bias. Jadi ini kesempatan bagi peneliti berikut untuk ini. Nah, ini masalah penelitian bahwa ada bias, detailnya ada disebutkan kelemahannya, dan ada hasilnya yang diperoleh kecil. Penelitian lebih lanjut tentang pengaruh jangka panjang ini juga masalah penelitian yang ditangani. Jadi sebenarnya kalau dirumuskan, apakah program kesehatan sekolah berhubungan dengan perilaku sehat dan status kesehatan anak dan remaja? Sebenarnya mempertanyakan apa betul kegiatan di sekolah, kegiatan kesehatan di sekolah itu meningkatkan perilaku sehat dan status kesehatan. Karena penelitian sebelumnya masih ada kekurangannya. Jadi si peneliti sekarang, baik itu S2, S3, ingin memperbaiki itu. Kenapa itu perlu diperbaiki? Karena diperlukan informasinya, buktinya diperlukan untuk para pembuat keputusan, direktur sekolah misalnya, ingin tahu kegiatan macam apa yang dapat meningkatkan kebugaran remaja dan status kesehatan remaja. Jadi mulanya gimana? Jadi mulai dari masalah praktis tadi atau topik pembahasan, kemudian ada kata kunci, kemudian systematic review yang bermutu dengan sendirinya dan yang terkini. Kemudian dari situ ada masalah penelitian awal dulu. Kenapa awal? Karena kita tahu setelah systematic review itu ada makalah-makalah yang lebih up to date, yang lebih terkini. Nah, itu yang Anda lacak selanjutnya untuk digunakan untuk bab 2 setelah pustaka. Kemudian masalah penelitiannya juga lebih up to date. Jadi penelitian Anda lebih terkini. Tidak ada duplikasi dengan penelitian sebelumnya, dan juga ada celah-celah yang terisi. Nah, itu
kelebihan dari masalah penelitian yang didasarkan atas systematic review. Kadang-kadang penelitiannya sama terus kalau kita lihat tesis-tesis, hampir semua mengelompok di satu masalah, celah-celahnya tidak diisi. Nah, dari sini benang merahnya harus kelihatan dari masalah penelitian, bagian-bagian lain dari bab 1 diisi. Benang merahnya harus kelihatan dari masalah penelitian, lalu ke latar belakang dari masalah penelitian itu, track recordnya, rekam jejaknya, dan informasinya ada di makalah systematic review itu. Kemudian perlu juga latar belakang tentang tempat di mana penelitian dilakukan, di mana ada masalah praktis tersebut. Kemudian bab 2 yang tadi saya sebutkan, tidak mulai dari awal, tapi mulai dari di mana systematic review itu berhenti, dilanjutkan. Kemudian bab 3 ini mengenai rancangan juga mana yang perlu diperkuat rancangan. Jadi ada benang merahnya, tetapi titik merahnya sekarang di mana sebagai kesimpulan? Sebenarnya bagian yang terpenting dari penelitian itu di mana? Kalau benang merah kan untuk menunjukkan bahwa itu sambung, logis, runut. Tapi titik merahnya itu di mana? Atau pangkalnya? Ini masalah penelitiannya itu. Dari situ lalu melengkapi bab 1, bab 2, bab 3. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlita. Kenapa? Ya lalu ya. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlita, Pak. Keras ya, Pak. Nama saya Marlita, Pak, mahasiswa S2 IKM. Pertanyaan pertama, tadi kan melibatkan dengan sumber penelitian yang tidak dipublish. Nah, itu bagaimana Pak kita mengakses hasil-hasil penelitian yang tidak dipublish, terus kemudian kalau misalnya kita cantumkan, itu apakah kita juga misalnya di daftar pustakanya ditulis unpublished gitu. Nah, terus itu bagaimana, apakah kita minta izin dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya systematic review itu apakah penelitiannya harus sama, misalnya kuantitatif semua, terus kemudian serumpun, atau memang bisa dikombinasi kualitatif kuantitatif gitu. Terima kasih. Mengenai pertanyaan pertama, jadi bukan kita yang mengumpulkan laporan-laporan penelitian ya, resmi dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi. Yang melakukan itu mereka yang melaksanakan systematic review. Nah, nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Profesor Hakimi, apakah untuk disertasi kita bisa melakukan systematic review. Tapi systematic review itu cukup rumit dan banyak sumber daya dibutuhkan. Dan yang mereview 2 orang, jadi mungkin 2 mahasiswa S3 review melacak artikel-artikel empirik dari seluruh dunia. Nanti Anda bisa membatasi, misalnya harus dalam bahasa Inggris, harus 10 tahun terakhir, harus yang
menggunakan rancangan eksperimental atau rancangan minimal apa, harus atau boleh menyangkut kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada batasan-batasan yang dibuat oleh si pelaksana systematic review. Nah, kita di sini menggunakan hasil systematic review untuk mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi orang lain sudah mengumpulkan, mengolah, menganalisa secara kritis masing-masing makalah penelitian sebelumnya, lalu digabung, lalu ada rekomendasi untuk para praktisi yang harus membuat keputusan baik tidak melakukan suatu tindakan, atau kalau peneliti melihat di rekomendasinya penelitian apa yang selanjutnya harus dilakukan atau rancangan harus diperbaiki dalam segi apa. Jadi bukan kita ya yang melakukan. Nah, para pelaksana systematic review ini punya cara untuk menjaring makalah-makalah yang tidak dipublikasi ini. Istilahnya grey literature ya, kepustakaan abu-abu. Jadi yang tidak dipublikasi secara resmi. Mungkin dipublikasi secara tidak resmi melalui pertemuan-pertemuan atau laporan ke pihak-pihak tertentu, tapi tidak ada di jurnal-jurnal yang resmi. Nah, mereka melacaknya dengan komunikasi langsung, dengan berbagai cara untuk memperoleh itu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, tolong diulang, saya kurang paham pertanyaan yang kedua. Tadi sudah sedikit dijawab oleh Bapak Pak, tentang apakah penelitian yang diacu pada systematic review itu harus serumpun, maksudnya kalau kuantitatif semua atau bisa mix. Jadi sudah sedikit dijawab, bisa mix. Dan hasil dari penelitian kuantitatif kan ada penelitian individual lah, itu ada yang menggabungkan datanya dengan proses tertentu supaya seragam gitu, supaya standar, lalu dianalisa ulang, tapi sekarang N-nya besar, sampelnya kan jadi lebih besar. Nah, ini juga ada cara untuk memanfaatkan data kualitatif. Jadi di meta sintesis, kalau tadi di meta analisis, analisis yang lebih atas, yang mencakup seluruhnya, data dari penelitian di seluruh dunia kumpulkan. Nah, seringkali data dari penelitian individu menunjukkan suatu tindakan itu berguna, misalnya obat bisa, tapi setelah dikumpulkan sebenarnya malah merugikan. Kadang-kadang obatnya bisa ditarik kembali karena data dengan sampel yang lebih besar justru menunjukkan hasil yang negatif. Nah, bayangkan untuk public health, actionnya, tindakannya tidak hanya satu tablet yang ditujukan ke satu gejala atau suatu penyebab, tapi seperti tadi masalah kegiatan fisik atau status kesehatan, intervensinya banyak, sasarannya juga banyak, outcome-nya juga beberapa, jadi lebih kompleks lagi, dan mekanismenya juga kadang-kadang belum begitu dipahami. Contohnya yang menyangkut perubahan perilaku, sebenarnya apa yang disasar perubahan perilaku supaya orang mau berhenti merokok, supaya orang mau berhenti menggunakan obat-obat terlarang, supaya orang mau rajin untuk berobat, itu lebih rumit lagi. Silakan, siapa lagi yang mau tanya? Terima kasih. Tentang penelitian yang tidak dipublish, kami sering berpikir bahwa penelitian yang dipublish, apalagi untuk jurnal internasional, karena terpilih sehingga itu kualitasnya lebih daripada tidak dipublish. Apakah pernyataan itu benar atau tidak? Terima kasih.
bermutu tidaknya hasilnya, valid tidak, kesimpulannya kan tergantung dari rancangan penelitian. Nah, kalau yang dipublish tergantung para editor. Kalau para editornya itu lebih longgar, asal ada makalah masuk dipublish, kan ada banyak. Apalagi sekarang banyak yang memerlukan credit point, atau kalau mau lulus syaratnya sudah harus ada publikasi, ya pilih berkala jurnal-jurnal yang kurang ketat. Disertasi Anda atau tesis Anda lebih mudah lolos. Tapi kita sendiri harus paham, harus menguasai yang menyangkut rancangan penelitian, soal logika. Kalau rancangannya lemah, kesimpulannya tidak logis, tidak bisa diterima. Sama seperti bangunan bisa indah, bisa cepat selesai, tapi kalau desainnya, rancangannya lemah, ada gempa sedikit kan ambrol, rubuh. Nah, kalau proposal atau penelitian Anda rancangannya lemah, digoyang sedikit oleh penguji, ambrol, runtuh, dan mudah meruntuhkan. Lihat apanya? Yang tadi 3 hal: pengumpulan datanya, pengolahan datanya, dan penafsiran datanya. Biasanya baru yang pertama sudah ambrol, sudah rubuh. Jadi si penguji mengatakan kesimpulan Anda tidak logis, tidak valid. Loh, kenapa Pak? Pengumpulan datanya tidak valid. Valid Pak, di Amerika valid. Nah, di Amerika valid, belum tentu di sini valid. Belum lagi penerjemahannya salah. Ada uji keterbacaan, ada uji coba berulang-ulang sampai orang mengerti, kemudian dikonsultasikan ke para ahli dan sebagainya. Lalu versi terakhir dipakai untuk pengumpulan data. Data ini dipakai untuk menentukan valid tidak. Jadi ada validasi sebelum penggunaan, ada validasi setelah. Ini menyangkut pengumpulan data. Terus penggunaan alat yang valid ini konsisten tidak. Bayangkan Anda menggunakan 5 asisten. Nah, asisten ini harus konsisten, harus baku, diseleksi, dilatih, disupervisi dan sebagainya supaya menggunakan alatnya secara baku. Ini yang pertama, biasanya sudah gugur di sini. Tapi kalau Anda hati-hati mengumpulkan data dengan cara yang valid, lalu mengolah datanya valid tidak, menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai tidak, sesuai skala, sesuai distribusi dan sebagainya. Kalau ini relatif mudah karena aturan mainnya jelas. Nah, yang ketiga ini yang menyangkut kerangka konsep. Kadang-kadang kesimpulannya atau hasilnya hubungannya kuat, bermakna. Tapi si penguji bilang, ini kok hubungannya semu. Loh, kenapa Pak? Ada variabel-variabel lain yang Anda abaikan, yang sebenarnya bisa memperkuat atau memperlemah hubungan. Kok diabaikan? Jadi hubungannya ini semu. Nah, variabel-variabel lain ini jangan diabaikan, harus ikut diperhitungkan atau disamakan atau dikendalikan dan sebagainya. Jadi apakah itu sudah dipublikasi atau tidak ya tergantung rancangannya. Nah, berkala, jangan lihat kemilaunya bahasa Inggris, wah, pasti bermutu. Nah, lihat staf editornya tegas dan sistematis atau ketat tidak. Tapi Anda sendiri sekolah di sini harus belajar itu untuk mengadakan critical appraisal, telah kritis. Jadi tidak terima begitu saja setiap hasil penelitian. Apa itu menjawab? Nah, kadang-kadang makalah yang tidak dilaporkan, tidak dipublikasi karena pendananya ketat, sponsornya ketat, ya
kalau sponsornya lulusan UGM ya misalnya. Lalu bilang ini proyek yang Anda laksanakan tidak masuk akal. Kami sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk melaksanakan, tapi Anda menggunakan rancangan yang lemah. Misalnya sekarang ada eksperimen lapangan pelepasan nyamuk dengan bakteria Wolbachia. Rancangannya harus kuat. Kalau tidak nanti kesimpulannya lemah lah. Nanti dengan penuh PD disimpulkan nyamuk dengan bakteri Wolbachia sukses menurunkan angka demam dengue misalnya. Nah, kalau ada orang yang kritis mungkin bisa mengatakan kesimpulannya tidak masuk akal. Kenapa? Ya 3 hal tadi. Walaupun mungkin oleh sponsornya siapa eksperimen ini? Bill Gates sampai datang ke sini secara sembunyi-sembunyi, Anda kan tidak tahu beliau ke sini. Nah, mungkin laporannya tidak dipublikasi atau dipublikasi sedikit-sedikit lalu dipupuri sedikit supaya kelihatan. Tapi kita harus kritis. Ada lagi? Silakan. Nama saya Yuyun, mahasiswa S3. Pertanyaan saya dari, itu kan ada SR, Systematic Review sebelumnya, untuk menjadi masalah penelitian awal. Itu ada batasan nggak Pak? Berapa SR yang bisa kita ambil? Apakah 1 cukup atau harus lebih dari 1 atau maksimal berapa? Supaya tidak terlalu luas masalah penelitiannya. Kemudian misalnya ada SR yang berbeda gitu hasilnya. SR 1 mengatakan ini baik, SR 1 mengatakan ini ternyata tidak gitu. Itu apa yang harus kita lakukan kalau ada 2 SR yang ternyata hasilnya berbeda? Terima kasih. SR-nya 1 saja yang sesuai dengan topik kita yang membahas. Jadi misalnya tadi ada beberapa SR, kita menggunakan SR yang kuat, strong tadi tuh. Jadi sudah ditelaah oleh kita sendiri atau oleh piala. Jadi yang kita pakai systematic review yang terkini dan yang kuat. Kuat tidaknya tergantung memenuhi kriteria yang checklistnya Anda bisa. Nah, SR ini hasil dari pengumpulan dan telaah gabungan penelitian-penelitian yang banyak dari seluruh dunia. Jadi kita diuntungkan, sudah dilakukan oleh orang lain, tidak harus mengumpulkan sendiri, sudah dikumpulkan oleh orang lain, disaring, terus dianalisa secara kritis, kemudian disintesa, lalu disimpulkan, lalu ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, kita yang penelitian selanjutnya. Jadi masalahnya itu di memilih systematic review yang mutu. Bisa minta bantuan dari calo tadi, pialang pengetahuan, knowledge broker, itu organisasi atau bisa komunikasi nanti dengan orang yang di sana. Nah, kenapa masalah penelitian awal? Karena misalnya systematic review-nya itu terbitan Desember tahun 2014. Lalu kita baca, ternyata makalah-makalah individual yang mereka kumpulkan itu mulai misalnya tahun 2010 sampai misalnya tahun 2012. Karena membuat systematic review kan makan waktu 1-2 tahun. Jadi makalah yang terkumpul misalnya sampai tahun 2012. Nah, setelah 2012 mungkin sudah ada orang yang berusaha untuk memperbaiki berdasarkan penelitian-penelitian individual yang terbit. Selalu ada rekomendasi atau informasi tentang kelemahan dari penelitian sebelumnya, keterbatasan dari penelitian. Jadi berdasarkan satu systematic review. Nah, tadi contoh di sini
waktu kita memanfaatkan health evidence, pialang pengetahuan ini, keluar 30 makalah sistematik review dengan topik yang dengan kata-kata kunci yang sama. Lalu kita baca satu persatu mana yang cocok dengan topik kita. Nah, misalnya kita pilih ini karena masalahnya mengenai masalah praktisnya ya, mengenai kegiatan fisik di sekolah supaya kebugaran dari siswanya, dari remaja meningkat, supaya mereka lebih banyak kegiatan fisik. Jadi Anda pilih ini. Kenapa pilih ini? Karena ada penilaian strong ini. Jadi systematic review yang bermutu, yang sudah dinilai, kan sudah dibantu luar biasa. Systematic review-nya sendiri sudah membantu kita, karena itu hasil dari pengumpulan, pengolahan makalah-makalah individual. Kita tidak perlu melakukan, sudah dilakukan orang lain. Kemudian ini malah dinilai lagi. Ini misalnya kita pilih ini karena cocok dengan topiknya dan bermutu, lalu lihat rekomendasinya apa. Nah, ternyata rekomendasinya ini supaya penelitian dilanjutkan, kalau bisa jangan yang terbatas 12 minggu atau 12 bulan, tapi lebih panjang. Lalu pengukuran dan seterusnya ini. Jadi peneliti yang sekarang melanjutkan. Tetapi ini baru masalah awal toh, masalah penelitian awal, karena kita sadar ini systematic review berdasarkan makalah-makalah individual yang sudah lama 2 tahun, sudah ketinggalan 2 tahun. Jadi kita update lagi. Update telah pustaka. Nanti dibahas di sesi berikutnya supaya masalah penelitiannya juga lebih update, lebih terkini. Saya mau tanya, ada ibu-ibu ini ingin tanya tapi nggak tanya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Saya Madelina dari S2 IKM. Bapak, saya ingin bertanya mengenai logika dan logistik yang tadi Bapak jelaskan. Kalau dalam penafsiran saya ini, saya mohon koreksi. Kalau logistik itu tergambar di bab 3. Kemudian kalau logika itu muncul di seluruhan proposal kita. Seperti itu, Pak. Saya ingin koreksinya. Terima kasih. Jadi ya memang seluruh proposal harus logis, tapi yang khusus menyangkut logistik dari penelitian supaya bisa diselesaikan, yang menyangkut uang, waktu, SDM mungkin karena lebih dari 1 asisten dan sebagainya, ya ini dimasuk di bab 4 proposal. 4 proposalnya kan ada rencana pelaksanaan penelitian, lalu ada gancar, lalu ada budget dan sebagainya. Tetapi di laporan penelitiannya judulnya dirubah menjadi hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, kalau di bab 3 bagian yang pertama rancangan penelitian, di situ si peneliti mengungkapkan logika dari pengumpulan data. Pengumpulan data yang logis itu bagaimana? Ya harus valid toh alatnya. Dijamin enggak alat ukurnya valid? Apa upaya dari si peneliti supaya alat ukurnya valid? Terus pengumpulan data, pengolahan datanya harus valid dengan teknik-teknik statistik yang sesuai dengan skala dan sebagainya. Terus yang ketiga penafsiran, harus logis penafsirannya. Nah, bangunan ini punya rancangan dan punya rencana. Bedanya apa?
rencana pembangunan. Jadi setelah ada rancangan dari si insinyur atau arsitek mengenai logikanya, bahwa kalau ada gempa, ada banjir, ada api dan sebagainya tetap kokoh. Kadang-kadang desainnya tidak logis. Begitu ada gempa sedikit, dia rubuh. Kenapa? Karena fondasinya cuma sekian dan sebagainya. Itu soal rancangan. Tapi pembangunan gedung itu cepat karena semennya lancar, tukangnya banyak dan sebagainya. Itu soal logistik. Dua-duanya diperlukan. Rancangannya kuat, lalu pelaksananya juga dengan rencana yang mantap, bersedia. Kalau uangnya tidak ada, cari cara yang lebih efisien, yang lebih murah dan sebagainya. Dua-duanya kata logis dan logistik itu dari asal kata yang sama, logos. Logos itu juru bicara atau bicara, tapi penggunaannya berbeda. Logis, logika, dan logistika. Logistika menyangkut pelaksanaan yang masuk akal. Sedangkan rancangan keseluruhan membangunnya masuk akal. Bisa tahan terhadap kekritisan. Kalau ada orang yang kritis mengatakan penelitian Anda tidak masuk akal, bisa dibantah tidak, bisa ada argumentasi. Jadi penguji proposal Anda tidak perlu waktu yang lama sampai dibawa pulang, sampai tertidur gitu. Cukup 5 menit mana proposalnya, langsung dia tuju. Soal pengumpulan data, soal pengolahan data, soal penafsiran. Kalau si pembuat proposal paham ini, ya dia berusaha membuat proposal yang desainnya kokoh. Nah, apa yang juga bisa membuat penelitian gagal? Jadi rancangan kuat, rencana bagus, tapi waktu pelaksanaan tidak taat pada proposal. Ketaatan, fidelity. Ya kadang-kadang memang harus berubah sambil jalan, tetapi itu ikut dilaporkan tidak. Karena ada keberhasilan atau ketidakberhasilan yang sumbernya dari pelaksanaan, ketat tidaknya melaksanakan rencana. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan yang berikut, Pak.